Untuk membahas lebih jauh mengenai pidato Presiden hari ini di sidang tahunan MPR RI, kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Muldoko yang sudah bergabung lewat sambungan virtual pada hari ini. Selamat sore Pak Muldoko, apa kabar Pak? Selamat sore Mas Rehat, terima kasih, Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Pak Muldoko sudah meluangkan waktu. Ada banyak poin-poin penting yang dibahas atau disampaikan Pak Jokowi di pidato tahunan pada hari ini. Sejumlah isu juga dibahas, termasuk juga soal hilirisasi. Tapi Pak Jokowi spesifik membuka langsung dengan isu politik situasi saat ini, soal capres-capresan, sampai kemudian menegaskan bahwa dirinya bukan Pak Lurah, tapi Presiden Republik Indonesia. Dari sisi istana, Pak Muldoko, pesan apa yang mau disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi sebetulnya dari penegasan soal Pak Lurah dan membuka pidato dengan isu politik ini, Pak? Ya, memang kan kita saat ini memasuki tahun politik. Mau nggak mau itu pasti semuanya terlibat dalam urusan itu. Dan dinamika ini terus berjalan. Maka ini sebenarnya ice breaking yang disampaikan oleh Pak Presiden dalam pidatonya. Yang kedua tentang urusan Pak Lurah, sebenarnya itu awal-awalnya sepertinya itu panggilan dari para relawan terhadap Pak Jokowi sebagai presiden. Kenapa menggunakan diksi lurah? Karena Bapak Jokowi itu pemimpin yang dekat dengan rakyat, merakyat, dan sangat-sangat tidak membatasi diri dengan segenap masyarakat Indonesia. Sehingga istilah lurah itu melekat. Mungkin awalnya seperti itu, tapi dalam perjalanannya diksi itu digunakan oleh para pimpinan partai politik mungkin ya, karena itu menjadi diksi yang lebih populer di kalangan kita semuanya. Ya. Sebenarnya disitulah poinnya ya, seperti itu. Oke, tapi sebetulnya kalau menurut Pak Muldoko, Pak Jokowi sendiri keberatan tidak dengan kode-kode Pak Lurah ini yang digunakan oleh para elit politik bahkan untuk membahas soal dinamika capres-capresan yang kata Pak Jokowi ini bukan ketua umum partai politik, jadi urusan pencapresan juga bukan domainnya beliau. Iya, saya pikir selalu beliau sampaikan bahwa beliau itu sangat fokus dengan pekerjaannya, dengan tugas-tugasnya sebagai presiden dan kepala negara. Itu selalu disampaikan dan bukan hanya disampaikan. Dalam sidang kabinet selalu ditekankan kepada para menterinya. Dengan sisa waktu pemerintahan yang saat ini kita hitung day by day-nya, berikutnya juga capaian-capaiannya, termasuk juga bagaimana menyelesaikan proyek nasional strategis. Kita sangat rigid menghitung waktu itu. Sehingga apa? Presiden sungguh sangat concern dengan apa yang sedang ditangani saat ini. Bahwasanya atas perkembangan dinamika politik yang memang tidak bisa dihindari, ya Presiden ya tidak bisa diam dalam merespon situasi. Terus yang kedua, positioning presiden itu memang bisa ditarik kanan kiri. Maksudnya bagi pimpinan partai politik, karena posisi Bapak Presiden yang begitu tinggi, itu mendapatkan apresiasi dalam kepemimpinannya oleh masyarakat. Sehingga Sehingga siapapun yang bisa menarik beliau untuk kepentingan politik internal ya juga nggak bisa dihindari seperti itu. Tapi bahwasanya Presiden sangat clear saat ini fokus kepada semua pekerjaannya itu, yes, saya pastikan itu. Baik Pak, jadi bagaimana publik atau para elit politik, ketua-ketua parpol menurut Pak Muldoko harus memaknai pidato Presiden yang membuka secara langsung dengan ice breakingnya tadi Pak Muldoko katakan langsung membahas soal politik dan juga menyampaikan, menegaskan bahwa seringkali kemudian Pak Jokowi ini dipateni gitu. Bagaimana kemudian publik dan para elit ini harus menanggapi dan juga mencermati, memaknai pidato ini Pak Muldoko menurut Anda? Ya, saya pikir jangan memberikan beban kepada Bapak Presiden, seolah-olah Bapak Presiden itu bisa digunakan sebagai instrumen ya. Karena nanti publik akan menilai Presiden tidak netral lah, Presiden cawe-cawe lah dan seterusnya.
Itu yang kita inginkan adalah Presiden tetap firm pada posisinya dan kita saling memberikan apresiasi, saling memberikan penghormatan atas posisi masing-masing. Tapi artinya Presiden juga punya perhatian ya Pak terhadap bagaimana dinamika politik saat ini yang tadi Pak Jokowi katakan masih suhunya masih berubah-berubah gitu. Artinya di tahun politik ini Pak Jokowi juga punya concern dan sejauh mana kemudian concern Pak Jokowi itu sebagai kepala negara terhadap situasi politik kita saat ini? Concern sekali. Beliau tadi dikatakan, saya tidak berbicara siapanya. Tetapi yang dikatakan oleh beliau adalah bagaimana setelah menjadi pemimpin menghadapi situasi yang bisa maraton itu. Karena membangun Indonesia menuju Indonesia maju ini perlu endurance, perlu daya tahan yang kuat. Itu. Pertanyaannya siapa yang memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi situasi itu? Jadi bukan menyebut namanya, tetapi situasinya yang akan dihadapi seperti ini. Kita memiliki tujuan seperti apa yang digambarkan, ya, bagaimana kita menuju ke negara maju dengan berbagai persoalan dinamika politik, geopolitik global dan juga perkembangan dinamika nasional yang seperti ini. Maka beliau mengingatkan hati-hati bahwa jebakan-jebakan trap ke depan ini luar biasa. Maka diperlukan seorang pemimpin yang memiliki endurance. Maraton kita. Ya, padahal Pak Muldoko mungkin banyak yang menunggu bukan situasinya yang disebutkan, tapi siapanya yang disebutkan oleh Presiden Jokowi. Nah, ini masyarakat menunggu siapanya. Kalau beliau mengatakan siapa, di situ menjadi tidak netral. Baik, Pak Muldoko kembali ke soal istilah Pak Lurah ya. Banyak juga mungkin pandangan yang melihat bahwa istilah ini digunakan karena dalam banyak keadaan terutama dalam politik saat ini Pak Jokowi juga punya pengaruh yang sangat besar sehingga ada kode-kode yang disebutkan atau bahkan bisa menentukan bagaimana kemudian kemenangan calon tertentu di tahun 2024. Itu juga kemudian Pak Jokowi sampaikan di daerah-daerah banyak yang memasang foto-fotonya dengan capres-capres. Nah, apa makna yang mau disampaikan Pak Jokowi soal ini? Apakah juga Pak Muldoko melihat memang Pak Jokowi punya pengaruh yang sangat besar soal itu? Ya pasti, Yang pertama, Pak Jokowi bisa membawa bangsa ini dalam situasi lingkungan yang luar biasa, tetapi Indonesia masih tetap eksis. Indonesia memiliki trust dunia internasional yang sangat tinggi. Presiden memiliki trust masyarakat, terlihat dari hasil survei 78,82. Ini modal politik dan modal sosial untuk siapapun bagi calon-calon itu. Maka bagaimana positioning Bapak Presiden ini kalau bisa digunakan oleh beliau-beliau ya mungkin dimanfaatkan seperti itu. Tapi Presiden tadi sudah mengatakan ya silakan saja. Tapi yang penting bagi masyarakat adalah bagaimana tadi itu yang diinginkan memilih yang terbaik bagi bangsa ini. Oke, jadi Pak Jokowi tidak masalah kalau kemudian fotonya dipasang, tapi jangan ditarik-tarik terhadap pusaran politik, begitu kira-kira Pak Muldoko terakhir? Ya, itu nanti menjadi ribet begitu. Oke, tapi istilah Pak Lurah mungkin juga sudah banyak yang dengar ya Pak. Setelah ini baik-baik saja kah kalau kemudian kode Pak Lurah ini justru akan semakin digunakan Pak oleh masyarakat atau mungkin oleh para elit politik? Ya mungkin karena dianggap oleh Bapak Presiden istilah itu semakin populer begitu. Oke, baik. Pak Mul, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bagi kami Ainis untuk berbincang mengenai pidato Pak Jokowi pada hari ini, Pak. Semoga bisa tercerahkan juga publik lewat jawaban-jawaban dari Pak Muldoko. Terima kasih Pak Mul, selamat sore, sehat selalu. Baik, terima kasih, selamat sore.